Oh ini zaman, oh iya. Nah, pertama kan ini kalau tahap satu ini ada 6. Yang pertama latar belakang rumusan ini belum Excel berarti. Nah, 456 ini sudah masuk ke Excel. Ini penentuan harga batu bara. Nah, kalau di Excel itu seperti begini. Pertama itu penentuan harga. Nah, sebenarnya banyak cara penentuan harga batu baranya itu. Cuma mungkin nanti tergantung apa bebas mau pakai yang mana. Kalau saya pakai yang HPB marker. Nah, per- ya pertama kan kita data yang kita dapat itu pasti pertama data ini data geologi, data kualitas data ini masing-masing ada blok sama stripnya. Nah, ini kita rata-ratakan ya. Kalau kita rata-ratakan nanti masuk ini, jadi kita nanti langsung dapat kualitasnya. Nah, ini kan unitnya masih ADB semua. Ini harus ke AR. Nah, rumus mengubah ADB ke AR itu sama dengan 100 dikurang total moisture dibagi 100 kurang IM. Nah, itu dapat faktor konversi 0,91. Nah, jadi yang masih ADB ini kita kali dengan 0,91. Nah, ini hasil faktor konversinya. Oke, dapat. Kecuali yang PM, karena unitnya sudah AR. Nah, kalau di Capman 255 tahun 2020, nah di sini muncul HPB marker. Bisa kita tentukan HPB marker. Caranya dengan HBA dikali K dikali A dikurang B tambah U. Nah, nilai ini adalah HBA yang diketahui nanti di soal dapat masing-masing HBA-nya berapa. Nah, kita kali dengan K, koreksi kalor. Itu sama dengan nilai kalor kalor yang konversi AR dibagi 6.322. Dapat nilainya misalnya 0,94. Nah, kita kali semua kadar air sama dengan 100 dikurang TM, kandungan air batu bara ini pakai TM, berarti 100 dikurang 14 dibagi 100 kurang 8. Dapat sekian. Begitu pula sama belerang abu begitu juga. Nah, nanti dapat hasil faktor konversinya. Nah, jadi kita pakaikan rumus HBA, HBA dikali K dikali A dikurang B tambah U. Nah, nanti dapat apa konversi ini ya perubahan dari HBA ke HPB. Nah, sudah dapat. Nah, terus kalau ya sudah dapat. Nah, berarti ketika kalau sudah dapat HPB-nya, berarti nomor 4 sudah selesai. Nah, masuk yang kelima. Yang kelima sama kelima ini enggak, belum ini, belum panjang. Yang kelima ini penyiapan database. Nah, itu caranya seperti ini. Pertama kita buat satu tabel seperti ini yang ada nama, call, OB, call sama strip. Oh ya, ini nanti blok sama strip ini belum ada nanti di soalnya. Jadi tambahkan manual, tambahkan manual. Persamaannya itu kita ambil dari name, kita ambil dari nama bloknya, yaitu 3 dari kalau blok itu kan berarti B00 3 dari name ini, 3 karakter dari kiri betul. Nah, sementara strip 3 dari kanan gitu. Dapat. Nah, terus kita pisahkan tabelnya. Nama, overburden, sampai SR. Nah, kita blok semua sampai ke sini. Kita blok semua. Terus kita pencet insert. Insert, kita buat pivot. Kita oke. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Terus kita masukkan yang strip ini di rows. Sementara blok ini di kolom. Nah, kita akan buat database semuanya. Jadi overburden kita masukkan ke value. Nah, kita muncul ininya. Bentukan pitnya sesuai OB-nya. Sebaran blok-blok OB-nya. Nah, oke. Kita buat copy lagi apa? Nah, ketika di copy, kita copy semua, tapi jangan copy grand totalnya karena nanti ini mempengaruhi angkanya yang apa? Maksudnya nanti karena kan nanti ada sum of OB, nanti kalau ditambah sama ini kan 2 kali lipat nih hasilnya. Jadi kita copy misalnya gini, kita copy
copy sampai, nah ini kan ada grand total vertikal sama horizontal, kita copy sampai sini aja. Oke, misalnya, eh, nah sudah copy, misalnya sudah di copy, kebetulan saya sudah copy. Nah, terus kita paste value nanti hasilnya seperti ini, tanpa grand total. Nah, ini database ini kita buat semuanya, OB, call, S sama semua apa kualitas. Jadi nanti tinggal kita, eh, mana pivotnya tadi? Tinggal kita ganti-ganti, OB-nya kita naikkan, ganti call. Call-nya kita naikkan, ganti S gitu. Nah, kalau sudah semua OB call, oh ya, ada yang belum, eh, sorry, kelupa. Di blok mode ini harus ditambahkan SR. Nah, kan nanti belum nanti selain blok strip nanti buat sendiri SR-nya. Soalnya SR-nya belum diketahui. SR kan dari call OB per call. Nah, nanti kita buat sampai di SR. Kita buat database-nya. Nah, berarti SR itu kalau dari soalnya kan selesai, penyiapan database sudah selesai. Volume OB, tonas, dan kualitas batu bara. Nah, selanjutnya ini yang lumayan panjang. Pelaporan estimasi dan klasifikasi sumber daya batu bara, tonase, dan kualitas batu bara. Nah, kita berarti buat resource sumber daya. Bentar. Resource itu ini resource. Nah, tapi saya buat resource yang baru saja, bentar di sini. Nah, ini template dari Pak Andre ini, apa, saran saya pakai yang ini bagus. Pertama, ya ini dikasih Pak Andre nanti. Kita hapus dulu. Oke, misalnya, nah ini saya copy duplikat, mau copy. Nah, nanti bentuknya seperti ini resource-nya. Nah, di sini kita mainkan rumusnya. Nah, rumusnya itu kita sama dengan, bentar, rumusnya apa ya? If error, kemudian VLOOKUP. Kita VLOOKUP, if error VLOOKUP, kemudian kita klik C1, kolom C1. Ya, C1 sama A3. Sorry, C1 dulu, kemudian dan A3. Nah, jangan lupa kolomnya ini kita kunci karena nanti C-nya ini akan bergerak D, E, F, G sampai ke atas sesuai dengan blok yang kita ini nanti gerakan. Kita kunci satunya. Nah, sementara A ini kan dia ini apa? Ya ke bawah. Berarti yang kita kunci adalah A-nya kan, tiganya nggak dikunci. Ntar mana yang kunci? Oke, kita kunci. Nah, lookup value-nya sudah. Kemudian tabel array kita koma, oh, sorry, titik, kalau saya titik koma mungkin koma. Nah, oh iya, sebelum buat resource harusnya kita buat survei. Nah, nanti databoard ini sudah nanti diketahui databoardnya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara ininya, bikin ininya apa databoardnya. Nah, nanti kita ambil semua databoard yang kita ini, yang sudah nanti kita olah. Ini nanti kalau yang di kiri ini yang borehole, easting, northing ini data yang dikasih sama Pak Andre. Sementara yang di kanan yang aktual sama rounded ini sudah diolah. Nanti saya jelaskan cara pengolahannya. Nah, kita seleksi semua. Oke, lepas. Nah, data surveinya kita kunci karena kita data surveinya jangan bergerak-bergerak. Kunci SL L10 Q sama 69. Kita kunci, oke, 69. Nah, kita lihat indeksnya. Sorry, titik koma. Nah, ini call index number. Jadi di resource itu ini ibaratnya koordinat isting 3100, 4100. Jadi di resource nanti di koordinat ini akan menjadi X. Nah, tabel KX kan, tabel apa simbol ini kan di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya call indeksnya kita pasang 6. Kita titik koma lagi, false. Kita pilih yang apa yang eksak. Nah, kalau sudah kita
tutup kurung, kita titik koma lagi. Kita pakai rumus if. Nah, kita pasang apa? Logika ininya, logika logika Excelnya. Nah, kita, nah logika ininya kita akan pakai database tadi, database yang kita sudah buat. Databasenya di SR, kita cari SR. SR. Nah, ini SR. Kita pencet ini. Jadi resource. Kan tadi saya buat resource di B00 S00. Nah, SR pertama SR ya, SR-nya juga harus di B00 S00 gitu. Oke. Nah, sama dengan kita pasang ini dulu apa? Kutip, kemudian kita titik koma, kutip dua kali lagi. Nah, kita kembali ke resource mana tadi paling ujung. Aduh, sorry. Kok gila ini. Nah, resource. Kita lanjutkan. Ini belum selesai nih. Nah, terus kita karena tadi apa? Kita kan tadi main di C1 sama A3. Nah, sekarang kita main di C2 sama B3. Nah, sebagai value-nya, oke, kita pencet kok nggak kayak gitu? Nah, kita pencet C3. Bentar. Kita tulis C2. C2 dan B3. Ya, oh, sorry, ini belum di ini apa? Pemisahnya titik koma. Oke, pantas nggak ini? Nah, C3, oke, ini sama D3. Nah, sama kayak tadi kita kunci. Berarti yang kita kunci adalah angka duanya. Angka 2, sementara ini B-nya. Oke, betul. B3. Oke, kita tutup kurung dua kali, enter. Nah, kalau kosong ini, nah kenapa ini kosong? Karena di database kita, bentar, database. Database kita STR-nya juga kosong. Gitu. Jadi dia menyesuaikan. Nah, terus kita tarik, kita apa? Terapkan ke semua blok modelnya, lepas. Nah, otomatis lepas. Nah, ini banyak ini. Nah, jadi disesuai koordinat. Nah, jadi di koordinat 6.400 sama apa 6.400 itu ada angka X. Jadi otomatis ke X gitu. Oke. Jadi itu apa persebaran titik bor kita. Nah, kalau sudah berarti kita bikin conditional format. Kita klik yang ini, kita bikin format di conditional format, new rules, kemudian format only cell. Jadi kita tandai apa format yang equal to X yang titik bornya. Nah, kita ganti formatnya misalnya saya mau pakai bentar, hilangkan dulu ini. Nah, saya mau pakai warna merah. Oke. Kemudian kita oke. Nah, nanti otomatis ya warna merah. Iya, X ini titik bor simbol simbol X tadi. Nah, tadi apa? Kelupa surveinya. Bentar, survei. Survei. Nah, jadi nanti yang dikasih Pandai itu ada isting ini, isting sama norting. Nah, kita akan olah. Pertama kita akan buat pengolahan ini sebagai aktual. Isting norting ini sama kayak data aktual. Kemudian ini roundednya pengolahan. Nah, pengolahannya itu adalah kita membulatkan ke bawah sebanyak dengan apa angka penting angka toleransinya itu dua angka gitu. Jadi dia akan menjadi 3.100 gitu. 4.100 ke ratusan terdekat 4.100 ini apa ke puluhan yang terdekat. Oke, betul. Nah, kemudian apa? Sorry apa? Iya. Nah, karena di apa? Di contoh resource kita koordinatnya kan nggak bulat apa? Nggak ada yang
angka yang angka-angka yang jelek-jelek ya, apa angka yang apa namanya? Ya yang 23 ya betul, yang satuannya nggak tidak bulat lah istilahnya tidak bulat sempurna gitu. Nah, bor ID-nya itu sama dengan nah itu tadi. Jadi dia akan deteksi bor ID yang misalnya 3100 4100 itu akan menjadi X. Nah, itu hasil dari Easting rounded dan Northing rounded yang digabungkan. Rumusnya gini. Kita enter aja. Nah, nanti jadi seperti ini. Gitu. Nah, saya copy lingkaran aja lah di sini. Mia, Mia. Nah, ini resource-nya. Nah, jadi dia konsepnya kalau kita buka apa? Sorry. Ini kelihatan kan ininya apa? PDF-nya. Nah, kita itu buat ini sebenarnya mirip Mindscape cuma manual. Bentar. Nah, kita buat seperti ini. Eh, apa tapi ini apa bukan spot doc tapi ilustrasi klasifikasi sumber daya kita buat seperti itu. Nah, kalau dari soal itu kita kondisi geologinya sebenarnya termasuk mana ya? Bentar, ini kita termasuk di kondisi geologi sederhana karena kita apa yang kata Pak Andre itu SIM-nya cuma satu cabang. Kita cuma pakai SIM A. Nah, kondisi sederhana. Sehingga kalau dari jarak titik pengamatan titik bornya itu kan di sini ada dua, ada measure apa indicated sama infrared. Kita pakai kondisi geologi sederhana. Nah, kondisi terukurnya kan lebih kecil dari 500 meter. Nah, kalau kita anggap blok ini apa? Kita anggap blok ini 50 kali, kan ini 50 kali 50. Nah, maka area pengaruhnya, nah yang umumnya itu sebenarnya kita bisa sampai, kalau yang measure ini kita bisa sampai ini apa? 10 blok ke atas, 1, 2 sampai 10. Nah, cuma itu ya, cuma biasanya kita pakai yang 5 blok saja, 250. Iya, 5 blok 250. Betul. Jadi kita misalnya saya paste lingkaran saya tadi. Nah, jadi saya hitung 5, 1, 2, 3, 4, 5 naik. Ya, ini puncaknya 5. Nah, ini puncaknya. Kiri kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka semua lingkaran ini akan menjadi measure. Nah, kita kita bikin format lagi. Format conditional. Oh iya, saya belum buat. Format condition apa? Format lagi kita terapkan ke semua. Kita bikin format new rules lagi. Sel yang mengandung kata MEA itu sebagai oke, misalnya MEA, kita misalnya warna hijau. Kasih kasih pattern lah biar keren. Nah, hijau. Nah, jadi semua ini kita MEA gitu. Kita MEA. Nah, maka dia akan jadi MEA. MEA, MEA, oke, MEA. Gitu. Nah, nanti sampai jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Nah, ini MEA semua. Measure, terukur. Measure. Indikator tertunjuk. Infrared tereka. Ya, tereka. Oke. Kompleks. Ya, tereka. Nah, gitu. Bentar, mana? Nah, ini lumayan. Nah, warna-warna ini harus apa? Ini lumayan makan waktu ya sehari lah. Nah, diwarna-warnain. Oke. Sampai ya. Nah, harusnya seperti itu. Cuma kita kalau saya tidak buat semuanya, tapi misalnya saya buat kotak lagi seperti ini. Oke, apa salah satu cara biar otomatis kotaknya apa bulatnya itu kita misalnya copy. Kita misalnya saya pilih area pengaruh yang ini. Nah, kalau kita pas misalnya kita paste biasa kan itu pasti dia kotaknya tidak sampai tidak apa tidak langsung ke X ini kan. Nah, itu caranya kita hitung misalnya 5 kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita paste di sini. Nah, pasti otomatis langsung 5 ke tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5 paste di sini langsung gitu. Nah, begini, misalnya
Nah, pertanyaannya tadi apakah semua X-nya itu dibulat? Nah, itu tidak harus dibulat. Nah, kenapa? Karena misalnya kita bulatkan ini kan area pengaruhnya 500 apa? Misalnya tadi 50 50 kan 50 ke 5 apa? Ya 500 meter lah istilahnya. 50 persegi. Nah, tapi kalau kita bulatkan, tapi ini apa? Ini itu akan terkena area pengaruh yang ini sama yang ini. Jadi kayak sia-sia kan kalau kita bulatkan ini juga kan kan otomatis dia akan dapat pengaruh dari yang kalau kita bulatkan ini kan kita dapat di atasnya, kita dapat di sampingnya juga. Tapi kalau kita cuma bulatkan ini kan kita tidak dapat apa? Kita juga kayak maksudnya ya pekerjaan yang membuang-buang waktu gitu, bulatin-bulatin yang ini. Nah, makanya yang bagusnya kita bulatkan yang apa? X yang paling atas sama X yang paling samping sama X yang paling bawah gitu. Kalau yang di tengah-tengahnya biasanya mengikut gitu. Nah, itu kita buat MEA. Nah, terus kita hitung kira-kira resource MEA itu berapa ton. Nah, caranya itu kita pakai persamaan ini, sum if. Ya, oke, sum if kita blok semua, terus kriterianya yang berkata yang kata MEA. Sum if yang kita apa blok semua resource-nya, semua yang sales yang mengandung kata MEA, kita cocokkan dengan database database dari call. Database call itu ini. Nah, database call ini. Jadi dia apa? Mencocokkan misalnya ini ada kata MEA di sini, maka dia akan terhitung sebagai MEA, resource MEA gitu. Makanya saya dapat sini 13 juta. Nah, iya. Nah, ini juga ya. Oke, lanjut. Iya, data ininya apa? Eh sum ranks-nya di call. Sementara kriteria ya range kriterianya di resource. Kriteria ya. MEA, oke. Nah, biasanya apa kalau orang biasanya mereka buat satu resource ini mereka langsung gabung di bawahnya ini ada indikator. Tapi biasanya saya pisah sampai apa lebih karena lingkaran nanti saya lingkarannya tidak gabung lagi pakai lingkaran MEA tapi saya perbesar. Nah, kalau kita lihat di SNI tadi kan tadi 50 kali 50. Nah, kita masuk ke tertunjuk. Tertunjuk ini dua kali lipatnya. Dua kali apa di limanya lagi apa 10 istilahnya 10 kotak. Nah, bentar. Maka dari X ini kita hitung misalnya sudah terpakai 5 di sini. Nah, maka di bawahnya itu pasti sudah masuk ke ini indicated. Ya, jadi 5 MEA, 5 indicated. Jadi dia lingkarannya lebih besar lagi. Besar. Nah, kalau terus kita warnai lagi, kita buat lagi conditional format yang apa sel yang mengandung IND itu warna apa dan lain-lain. Nah, selanjutnya infrared. Tadi saya dihubungi Putra kata konfirmasi ke Pak Andre atau ke siapa ini mungkin apa indicated infrared ini apa dia itu dari X ini 15 kotak. Satu dua apa ya berarti dia dari kotak ke 10 sampai kotak ke ini kotak dari kotak ke 11 sampai kotak ke 15 gitu. Kolomnya kan kotak ke 6 sampai kotak ke 10 gitu. Ini infrared dari 11 ke 15 gitu. Makanya dia lebih besar lagi gitu lingkarannya. Nah, kita lakukan yang sama, kita buat ini apa sum if lagi, sum if. Nah, berarti nomor 6 setengahnya selesai. Tinggal kualitas. Nah, kalau kualitas ini nah karena soalnya beda sama yang lalu, kalau yang lalu tidak diminta kualitas. Kualitas itu kebetulan semester ini dapat kualitas. Itu cara buat saya kebetulan buat kualitas tapi di cadangan reserve. Nah, kualitas itu didapat dari, nah makanya tadi kita buat database kualitas. Kita akan blok semua, misalnya tadi kalau mintanya resource, berarti kita akan, bukan sama if berarti, tapi average, nih, apa, average if. Nah, kita akan cari rata-rata dengan range-nya itu tadi seluruh resource, kriterianya berarti sini bukan probable, tapi mungkin MEA, IND, atau INF, dengan database-nya itu sesuai dengan misalnya database master, inherit, lain-lain. Nah, jadi kita dapat di sini MEA, IND, INF, kualitasnya segini. Nah, oke.
Nah, itu selesai tahap satu gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ya, tahap dua, penentuan pit limit awal. Oke. Nah, kalau penentuan pit limit awal itu kita harus olah data biaya, bukan? Iya, data biaya. Kita akan harus cari cash cost. Nah, cash cost kita kan berarti ada apa dari indikator direct operasi sama kapital apa dari administrasi cost dan direct operation cost atau capex lah istilahnya ini. Nah, itu berarti kita kan nanti Pak Andre kasih keterangan pengupasan itu harganya berapa, berapa, berapa. Nah, kita akan cari yang bernilai USD per ton, US USD per ton. Nah, jadi kita ambil di sini penggalian dan pemuatan USD per tonnya berapa. Kemudian pengangkutan batu bara kan USD ton per km. Makanya kita kali jarak dari kalau yang pertama batu bara ke daerah pelabuhan berarti kita kali ini jarak pelabuhan kan dari tambang ke ya oke sama dengan sekian. Casingnya sekian, sekian, sekian. Sampai nanti dapat total cash cost-nya. Cash cost-nya berapa. Nah, kita akan cari BSR-nya. Sama dengan HPB yang kita ketahui dikurang dengan total cash cost. Dibagi dengan ongkos pengupasan. Sama dengan dua. Nah, BSR saya berarti BSR awal 22,45. Nah, kemudian saya ke research. Mana research? Research, research. Nah, reserve. Nah, oke. Kita ini lagi apa? Pakai rumus if lagi. Nah, cuma di sini apa? Nah, database-nya ini terhadap database SR. Database SR. Nah, jadi kita akan apa? Tandai SR yang lebih kecil atau sama dengan BSR. Nah, jadi ya, nah dari resource, kalau kebetulan saya resource, nah kemudian kita pasang kriteria lagi bahwa sebenarnya yang bisa menjadi cadangan kan cuma measure sama indicated, terukur sama tertunjuk, terka kan nggak bisa. Ya, nah makanya yang SR yang termasuk MEA dan SR yang termasuk indicated itu akan di apa ditandai dengan X dengan database SR seperti itu rumus yang ini. Nah, makanya kita ya udah kita pasang apa kita ini rumusnya terus kita ternyata yang pit limit awalnya seperti ini gitu bentukannya. Iya, nah berarti ya betul yang hijau ini yang kita tambang maksudnya apa rencana awal gitu. Nah, kita masukkan ke dalam nah kita hitung kita buat pelaporannya. Ternyata di apa pit limit awal kita sum if lagi dengan database OB ternyata OB-nya 140 juta. Call-nya 12 juta ternyata. Nah, SR-nya 10,96. Nah, karena usia tambang saya kayaknya 6 tahun kalau nggak salah itu. Misalnya usia tambang saya berapa tahun sesuai soal. Nah, per tahunnya berarti kita dapat misalnya 23, misalnya 6 tahun berarti saya satu tahunnya 2 juta batu bara gitu. Nah, terus saya buat schedule finansial pit limit awal. Sorry, produksi pit limit awal dulu. Nah, saya masukkan OB removal per tahun saya yang saya dapat tadi. Oh iya, 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 6 tahun. Jadi saya tekan 23 juta. Nah, oke, dapat. Nah, terus saya batu bara 2 juta tadi, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah,
Berarti saya rencanakan eh, misalnya, nah jadi yang hijau ini yang kita isi. Jadi saya rencanakan bahwa saya akan menambang 2 juta di tahun pertama. Saya kalkulasikan 2 juta tahun pertama. Nah berarti di tahun satu closing pit inventory 140.000 kan, 140.000 ton yang akan ditambang ke tahun kedua lagi. Nah jadi ditotalkan. Terus saya naikkan produksinya jadi 2,2 juta. Nah, saya turunkan lagi, turunkan sampai intinya closingnya itu nol nanti di akhir. Tidak ada tidak ada lagi yang cadangannya gitu. Iya, kayaknya tugas akhir main plan ini kan yang itu. Nah, berarti kalau sudah dapat main plan berarti harusnya tahu yang kayak gini-gini nih. Sama kayak call vessel, berarti saya jual ke yang saya masukkan ke bar ke bargingnya itu begini sekian sekian sekian. Intinya nanti closingnya itu nol semua. Closing pit nol, closing stockpile nol gitu. Kita masukkan lagi ke financial pit limit awal. Udahlah sampai intinya IRR-nya ternyata IRR-nya 143 gitu. Apa? 143%. Nah, ini ya bisa dikatakan menguntungkan gitu, menguntungkan. Ya, menguntungkan. Nah, tapi di soal itu kita diminta cari 19,5%, makanya kita optimasi gitu. Iya. Nah, yang bikin lama itu. Jadi kita istilahnya kita kalau saya itu eh, cari. Jadi saya maksudnya kayak buat berulang-ulang. Saya sorry mana tadi HPB dan kualitas. Nah, jadi saya ini saya udah buat. Jadi saya buat yang kayak tadi produksi produksi dan produksi dan penjualan tadi saya buat ulang-ulang. Saya coba 30 saya coba BCR 35 ternyata 16%. Saya coba 32 jadi saya ya lumayan lama lah gitu sampai intinya saya dapat ya if error intinya saya dapat di 33, ternyata di 33,2 19,5% pas itu. Iya, kalau yang lain kalau yang teman saya yang lain biasanya mereka kalau misalnya ya sudah dapat misalnya 18% lah itu sudah ya bagus ya. Kayak sebenarnya bisa juga begitu kalau mau ini apa intinya di bawah di atas 14,5 di bawah 19,5. Nah, jadi kita optimasi gitu lagi, kita tambahkan lagi, kita kurangi lagi. Nah, kalau misalnya kayak tadi berarti kan kita harus kalau misalnya terlalu menguntungkan kan kita berarti harus naikkan BSR-nya begitu. Nah, dari 22 jadi 32 gitu. Nah, makanya ketika saya naikkan BSR-nya itu dari 6 tahun ini otomatis kalau misalnya rencana rencana penambangan saya cuma 2 juta, berarti kan kalau kita naikkan BSR kan ini bisa bisa berarti 4 juta. Ya 4 juta kan. Nah, acuan kita tuh di pit limit awal tadi. Kalau misalnya pit limit awal katakan kita menambang 2 juta, kalau ketika kita naikkan BSR-nya jadi 4 juta, maka 1 tahun ini, maka 4 juta itu akan terpecah menjadi 2 tahun gitu. Ya, betul. Jadi nanti 12 tahun ini kita bikin lagi kita geser sampai 12 tahun gitu. Besar. Ya, reserve, namanya reserve. Nah, ini semakin besar kan? Nah, 32 ya. Nah, terus kita buat rencana ininya tadi per tahun. Kita buat rencana per tahun. Nah, acuannya itu pit limit awal. Nah, misalnya pit limit awal katakan per tahun itu 23 juta 23 juta BCM. Nah, ketika kita optimasi kita jangan 24 juta, tapi kita ya di dekat-dekat 23 juta gitu. Misalnya saya 6 tahun, kalau dari 23 juta ini kan 140 dibagi 6. Nah, sementara ini adalah kita blok-blok ini, kita hitung ini, kita T1, kita beri tanda di warna hijau tadi sebagai tahun satu tahun satu tahun satu sampai mendekati 23 juta gitu. Nah,
gitu. Jadi kita eh, nah mana yang 12 tahun ya. Nah, ini sampai 13 tahun, 23. Ketika saya naikkan jadi 32, jadi dia kan 292 juta dibagi sama aja sih sebenarnya, kita bagi 12, kita bagi 12 juga kan jadi 23 gitu. Kita bagi ya, kita bagi, oh bagi 6, sorry, ini bagi 6 ya. Emang bagi 6 ya. Sorry, 218 juta. Nah, intinya ini kita acuannya pit limit awal. Kalau pit limit awal minta 23, ya kita jangan 20 apa 20, sebenarnya bisa 24, tapi keterangannya itu cuma 3% range-nya. Range-nya 3% dari pit limit awal. Oke, misalnya ini. Jadi kita misalnya dari 23, minimal minimal kita menambah minimal per tahun 22 juta, maksimal 24 juta gitu. Di soal diketahui. Ya. Hmm, ya. Conditional, ya, conditional format. Apanya? Saya buat ini conditional format. Jadi yang T1 itu. Nah, itu dari sum if juga. Sum if ya range-nya, kriteria-nya yang data apa, kriteria itu yang database gitu, yang database. Misalnya OB berarti yang database, database OB itu akan menjadi ini apa, sorry, apa, database yang T1 itu akan terhitung sebagai OB gitu. Misalnya di sini coba lihat T13. Misalnya saya tulis T13 di sini. Nah, dia kan berubah kan? Ya, misalnya T12, tapi nggak ini apa? Nggak mungkin lah T12 di sini. Nah, terus tekniknya juga apa? Harus mis- tapi tergantung soal, ada yang dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kebetulan saya dari kiri ke kanan ini. Jadi dari kiri T1, T2. Nah, bentukannya itu harus begini. Jangan T3 ini kita mulai dari bawah, tapi kita mulai dari atas. Karena kalau kita mulai T3 dari bawah kan berarti T4-nya runtuh ke bawah gitu. Nah, udah gitu aja. Hmm. Iya, database. Yang ini. Oh, iya, bentukannya ini nih sesuai BSR. Ya, sesuai BSR. Jadi saya yang saya pakai T itu yang ini aja, yang X aja. 37 ini saya tidak masukkan gitu. Saya tidak tulis T1, T2 gitu. Jadi dia akan mengikuti bentuk BSR. Iya, iya, betul gitu. Nah, karena kan dari ini apa? Kalau lihat dari PT limit awal kan 100, annual itu kan dari 140 volume dibagi jumlah tahun. Kan saya dapatnya 6 tahun dikasih sama Pak Andre. Jadi 140 bagi 6 23, 12 bagi 6 2 gitu. Nah, jadi acuan itu dari sini. Jadi kalau ketika saya optimasi, nah misalnya saya optimasi dari 140 jadi 292. Nah, berarti kan sebenarnya kalau saya bagi apa? Kalau saya bagi misalnya tetap 6 tahun, 292 dibagi 6 kan 48. Nah, sementara rencananya harus 23, apa, rencana per tahunnya 23. Nah, makanya ini dibagi lagi, dibagi sama, misalnya kalau kalau misalnya ini saya apa, annualnya saya bagi, ini kan tadi saya bagi sesuai 6 tahun, sesuai 6 tahun. Nah, ternyata 48 itu kan melebihi 100, apa ya, dua kali lipat ya, dua kali lipat atau, nah tadi kan kaidahnya apa, peraturannya harus 3% dari perbedaan itu, 3%. 3% dari produksi dan 3% dari apa, losis atau apanya seperti itu. Nah, berarti ini kita bisa pecah lagi. Kalau ini kita pecah pecah 6 jadi 48, 48 kita pecah 2 kan berarti 2 kali 6 kan 12 gitu.
Berarti kita akan menambang 12 tahun selama 2 juta gitu. Kan mendekatilah 23 sama 22 juta. Hmm, tuh. Oh, ini conditional format. Nah, ini kan saya udah buat ini. New rules tadi apa? Only cell equal to yang T1 warna apa formatnya gitu. T2 warna apa? Misalnya gini, nih kayak gini. T1 warnanya apa formatnya gitu. Yang proven warna hijau misalnya, probable saya warna biru, hijau, T1 warna ini. Ya kayak gitu aja. Apa dibuat se, sesu- se- tergantung selera. Ya, jadi kalau misalnya saya tulis T1, jadi ini kan T2, jadi ini T3, T4 gitu. Saya tulis T1 di sini juga sama, T2 juga di sini. Tuh. Iya, makanya kita awalnya set format dulu, kita bikin peraturan dulu Excel kita. Kalau yang T1 warna apa, kalau kita tulis T1 warna apa gitu. Kita tulis bisa saya tulis proven di sini. Pro apa? Provennya dia kan apa ngikut juga gitu. Sorry. Oh enggak, saya kebetulan batasi range proven itu cuma di sini. Jadi kalau misalnya saya tulis proven di sini, ya dia kan hijau gitu. Nah, ada lagi. Nah, misalnya saya sampai dapat 19% tadi. Nah, itu berarti nah pit limit awal kan sudah schedule schedule awal sudah, finansial awal sudah. Nah, berarti ini yang tadi yang sebelum dioptimasi. Nah, itu sudah tahap 2. Nah, ya. Nah, kalau semester ini tuh minimal 15%, maksimal 20%. Jadi bisalah cari apa di besar-besaran gesernya. Nah, kemudian ya. Nah, kalau pelaporan cadangan itu yang ini tadi, yang proven dari BSR itu kita ini lagi kita bikin persamaan lagi yang mana yang proven cadangannya gitu. Nah, dari BSR itu kita bikin lagi dari resource yang termasuk miser dan yang termasuk nah miser itu kan jadi proven sementara yang infrared itu bisa menjadi indicator. Nah, namun kita ini lagi apa? Namun kan kalau dari apa ininya bintang-bintangnya kan tertunjuk bisa jadi terkira, terukur bisa jadi terbukti. Nah, tapi terukur bisa juga jadi terkira juga kan. Nah, kita bikin kayak format kayak gitulah kita bikin logikanya. Jadi dia meskipun tapi di sini infrared itu nggak bisa jadi nih apa infrared itu tidak bisa menjadi cadangan gitu. Tuh, makanya kita ya panjang lah rumusnya gitu. Resource. Nah, sampai nanti kita eh, sesuaikan tadi format dari resource ke BSR. Nah, kita blok lagi. Nah, jadi dia otomatis XX yang tadi akan berubah menjadi proven, mengubah jadi probable. Nah, terus kita hitung lagi, kita cocokkan lagi apa sum if lagi. Yang probable itu berapa juta, yang proven berapa juta gitu. Cari lagi kualitasnya, average if lagi. Average if kita cocokkan database antara proven sama database yang kita buat tadi berapa gitu. Nah, itu sudah masuk ke cadangan. Oke, sensitivitas. Sensitivitas itu berarti kita harus mengetahui apa-apa yang ini, yang warna hijau ini yang saya dapat gitu. Nah, jadi saya apa Excel saya edit lagi, saya naikkan. Misalnya semua tetap tapi yang berubah HPB. HPB saya kan 62,95. Kalau saya turunkan HPB, IRR-nya berapa, payback apa NPV-nya berapa gitu. Kemudian kalau saya turunkan, eh, kemudian kalau saya naikkan HPB-nya sebesar 0,05 berapa, saya naikkan HPB-nya 0,5 berapa, saya gitu. Jadi sensitivitas ini kita edit Excel kita, maksudnya kita edit, tapi yang lain maksudnya kita misalnya sensitivitas terhadap HPB. Jadi yang lain tidak tidak usah kita edit, hanya HPB-nya saja. Kita lihat berapa besar perubahan antara HPB dan IRR dan NPV gitu.
Iya, kita apa? Kita perubahannya itu kita naikkan atau kita turunkan gitu. Nah, kalau bisa, ya, ya betul. Try, try apa? Try and error. Nah, misalnya sudah kita kembalikan lagi HPB kita 62 yang seperti normal. Terus kita ubah lagi OB cost-nya. OB cost yang di soal saya kan 2,15. Kalau saya naikkan berapa? Saya turunkan 50% berapa? Terus saya turunkan 50% berapa? Saya naikkan 50% lah. Terus saya naikkan lagi 50% berapa? Ternyata IRR-nya semakin mahal OB cost, semakin tidak menguntungkan gitu istilahnya. Nah, yang pastinya yang bisa diedit itu kalau dari schedule finansial itu ini operation yang kita bisa edit. Ya, jadi kita bisa edit biaya biaya crushing kalau naik berapa, kalau turun berapa gitu. Kita cuma apa? Kita edit itu di mana ya? Nah, di sini kita edit ini nih, ini nih, cost schedule. Kita naikkan berapa? Misalnya saya 2,15, ini yang masih pit limit awal 100. Nah, coba saya naikkan jadi 3. Nah, ternyata 32% gitu. Saya naikkan 4. Oh, oh error gitu. Iya, berarti 3 bisa 3,5. Masih error. Misalnya 2. Oh, sangat menguntungkan gitu. 2,5, 2,7 itu. Oke. Terus kita catat NPV sama IRR. Kalau soalnya saya kan tadi masukkan payback, ini payback harus hitung manual ini apa tidak bisa otomatis berubah gitu. Ya, hmm? Apanya? Oh, enggak apa. Pertama kita mengerjakan dulu ini apa awalnya itu sebelum masuk. Maksudnya kalau maksudnya ketika kita schedule kita masuk ke finansial aktual, apa kita masuk ke finansial optimasi kita jangan ubah-ubah ininya. Ini tetap cuma pas sensitivitas baru bisa begitu. Jadi di awal jangan diubah-ubah dulu. Kita normalkan semua dulu gitu. Hmm. Yang hijau ini yang apa? Yang hijau ini kan yang saya belum ubah-ubah gitu. Yang masih sesuai soal. Kan yang yang putih di atas sama putih di bawah trial and error. Cuma inilah warna-warna Excel ini pengaturannya. Ini kan saya pakai tabel desain ini. Apa? Sebenarnya iya sebenarnya iya betul. Maksudnya kita proyeksikan ke depan kalau misalnya ternyata kalau harga batu bara biayanya naik apakah rugi atau untung gitu. Tuh. Tapi ini kita tidak ubah ke ini, kita tidak misalnya kita masuk ke finansial masuk ke pit limit awal. Kita tidak optimasi tapi tiba-tiba kita edit-edit ininya jangan gitu. Iya tidak boleh. Tapi bagusnya dapat kita dikasih sebuah indikator, misalnya indikator, oh harganya segini. Yang kita rencanakan ya tadi BSR-nya gitu, tahun penambangannya. Tuh. Makanya saya dari soal awal kan semuanya saya 19,5% ini. Ini soal dari soal awal 2,15 19 1,45 19 gitu. Oke, gitu aja. Grafiknya kayaknya ada di chart design sih ini ada. Ini kan di apa kita ah, oh iya kita blok ini tuh. Terus kita pilih chart. Apanya? Hap, ini. Iya, IRR. Ini data NPV. Ya, ini IRR. Hmm.
Iya, ini NPV-nya. Eh, nah ini NPV-nya ini. Jadi kalau misalnya harga batu bara 62 dengan operasi yang tadi itu kita dapat minus gitu. Apa? Rugi gitu. Rugi, ruginya jauh lah. Apa? Ruginya kan. Nah, yang normal kan kalau kita di yang harga awal kan 6,95 itu dapat 3 juta sesuai perhitungan awal. Nah, ketika kita coba turunkan kan rugi dari 3 juta jadi minus. Ini berarti kan dia apa? 4 juta ya ininya ruginya gitu. Nah, sama lagi kalau kita naikkan ternyata naikkan 0, naikkan 0 apa 0,5 mulai ya untung sedikit gitu. 700 ya. Harga normal Yang harga normal kan yang kita peroleh sendiri. Nah, 3 juta. Kalau kita lebih naikkan kan otomatis lebih naik lagi. Kita naikkan lagi lebih naik lagi itu. Gitu. Nah, cuma yang lebih signifikan di ini Obekos. Obekosnya kan kalau apa? Mur kalau pas kita turunkan ya langsung kan langsung kayak drastis gitu. Kita naikkan langsung kita turunkan langsung apa kayak drastis perubahannya. Jadi yang paling ini Obekos yang memang ininya. Ya, langsung untungnya besar untungnya. Nah, sementara kalau kita ya, sementara kalau kita naikkan saja 0,05 dolar langsung rugi sejuta gitu. Tuh. Kalau nggak salah ini diminta buat apa terhadap 4 kalau nggak salah 4 ini apa minimal 4 indikator. Nah, kesimpulan dan saran. Ya udah bikin format Excel. Iya, ini dari data ini. Enggak, pertama dari data ini kesimpulannya itu apa? Tadi berapa tahun hasil hasil optimasinya gitu berapa tahun, IRR-nya berapa, ininya berapa gitu. Terus apa? Ini juga bisa di kesimpulannya sensitivitas yang paling mempengaruhi apa gitu. Iya, sudah selesai. PPT-nya bebas sih PPT-nya, desain semenarik mungkin. Bentar, ini sih. Ya, oh ini sesuai ini sih kalau permintaan soal kan pertama latar belakang gitu analisis. Estimasi saya sumber daya cadangan ekonomi itu pendahuluan ya latar belakang biasa lah rumus masalah tujuan seperti biasa lah terus flowchart. Nah flowchart ini merupakan bagaimana saya menggambarkan ini apa cara menyelesaikan itu tadi. Yang pertama kan saya penentuan lokasi, plotting koordinat, ya masuk olah data gitu dan lain-lain. Nah ini hmm, biaya ya nggak iya betul ya. Makanya kita kan cari sungai terdekat gitu. Apa cari pelabuhan terdekat. Nah, jadi saya apa pertama dari sungai apa Indragiri kan pasti pakai Sungai Mahakam, terus ke Muara Bangkong apa Ekor tuh. Ya udah terus kita penentuan HPB dan kualitas tadi. Kita ini lagi apa ceritakan Excel kita lagi tadi. Ini sebenarnya bisa kata Pak Andre bisa kalau mau pakai PPT atau Excel gitu. Terus kita HPB berapa, cash cost, kita berapa ton hasil ininya, hasil sumber daya kita berapa ton, hmm, cadangan berapa, pit limit awal berapa, umur tambang, optimasi jadi 12 tahun misalnya apa, umur tambang, kualitas, nah optimasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu prestasi berapa, udah gitu aja Nasri. A minus, enggak apa, banyak yang A sebenarnya. Nggak tahu sih apa saya kalau saya kemarin itu gara-gara presentasinya ini apa ada yang saya belum ubah ininya. Kalau saya kemarin kan ada diminta ini apa
ikut presentasi lebih cepat atau ini. Cuma saya ambil presentasi yang ini seminggu lagi gitu. Soalnya Excelnya belum selesai. Jadi nilainya dapat minus gitu. Saya nggak terlalu. Hah? Nggak banyak kok yang A. Kemarin yang percepatan hampir semua A. Yang dapat A itu kayaknya Nico, kalau nggak salah Nico, Rivaldo, Akbar. Iya makanya banyak yang pro player. Tuh, apa? Bukannya udah ya kamu kirim sendiri dulu. Cek aja di ini riwayat chat di HP, Nazri. Enggak, oh iya saya apa nggak pernah apa saya biasanya kirimin Excel orang saya apa Excel saya rahasia Nazri jangan nanti saya kirimin Excel orang aja Nazri kamu lihat ininya. Oke. Atau minta ke ini siapa? Siapa ya pernah saya kirimkan itu? Bentar. Haris kalau nggak salah.